Wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya eh, banggakan dan juga hormati ibu-ibu para peserta PPG dalam jabatan, khususnya untuk kategori 1 program studi PGSD. Alhamdulillah pada hari ini merupakan pertemuan kita di hari yang ke-8 ya. Di hari ke-8 masing-masing nanti sudah akan mulai untuk memberikan paparan kaitannya dengan rencana aksinya ya Ibu. Oke, sudah siap semua? Halo, sudah siap untuk memberikan paparannya? Iya, Insya Pak. Allah sih, Pak. Insya Oh, Allah. siap. Pak, insya Oke, Allah. kalau dari wajah-wajahnya kelihatan belum siap sepertinya ya. Iya, benar-benar. Oke, tidak apa-apa ya. Walaupun belum siap, yang terpenting nanti masing-masing silahkan paling tidak sudah ada progresnya itu yang akan dipresentasikan. Oke, dan untuk hari ini, di hari Sabtu ini, mudah-mudahan nanti ya mungkin ada beberapa orang, ya setengahnya mungkin, kemudian pada pertemuan berikutnya nanti baru bisa semuanya ya. Dan untuk perangkat pembelajaran ke-1 yang akan nanti dipaparkan oleh ibu-ibu semua, itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, itu untuk yang lesson plan-nya atau RPP-nya. Kemudian yang kedua itu ada bahan ajarnya, ketiga ada medianya, kemudian keempat ada LKPD, dan yang terakhir ada instrumen penilaian. Itu untuk yang menggunakan kurikulum 2013. Sementara bagi yang menggunakan kurikulum Merdeka maka cukup satu modul ajar saja. Ya, satu modul ajar itu sudah mencakup keseluruhan. Dan harapannya sekali lagi mudah-mudahan sudah terlihat salah satu dari 3 ya media yang disarankan dalam kegiatan PPGI. Oke, baik itu yang menggunakan artificial intelligence kah, virtual reality kah, atau augmented reality. Begitu ya. Sehat ibu semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, baik, langsung saja kalau gitu silakan siapa yang akan mau untuk menjadi yang pertama memperlihatkan progres pengerjaan dari perangkat pembelajaran untuk rencana aksi satunya. Silakan siapa? Ibu? Oke, Bu Anita langsung yang pertama. Oke, silakan langsung saja kalau gitu Bu Anita. Seperti apa? Langsung share screen saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen. Modul ajar bahasa Indonesia untuk mengeja suku kata. Saya pakai kurikulum Merdeka, kebetulan selaras dengan bab 5, yaitu teman baru dengan tema bersikap baik terhadap teman. Kompetensi awalnya, siswa dapat melafalkan bunyi dan merangkai huruf M dengan huruf vokal menjadi suku kata. Terus yang kedua, siswa dapat menulis suku kata ma, mi, mu, me, mo untuk melengkapi nama kata benda dan binatang. Tujuan pembelajaran atau biasa kita sebut KD, dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang sikap baik kepada teman, peserta didik dapat mengenali tanda titik pada akhir kalimat serta membaca dan menulis kata-kata yang diawali dengan huruf M. Profil pelajar Pancasilanya mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan kolaboratif.
sarana prasarana, ada buku dari Kemendikbud, buku Bahasa Indonesia, Kurikulum Merdeka, penulis Sophie Dewayani. Terus buku lain yang relevan, saya mencoba nyari LKPD dari buku lain, yaitu Platinum dan Bu Pena. Terus kartu suku kata, saya beli lewat online. Terus kartu polos nanti untuk proyek pembuatan flashcard. Terus kartu gambar saya buat sendiri dengan ngeprint, cara print, alat tulis, buku-buku bacaan yang akan nanti dijadikan media untuk media ajarnya, untuk PowerPoint. Terus lembar kerja, laptop, handphone, LCD proyektor, dan yang tidak kalah penting yaitu jaringan internet yang harus stabil karena saya memakai aplikasi Quizzes dan aplikasi Reaktif edukatif. Target peserta didik, siswa tidak kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Terus siswa mampu karena kan ini memakai pembelajaran inovatif, jadi diharapkan siswa dapat memahami materi dengan baik dan benar tanpa kesulitan. Siswa mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau COTS dan memiliki keterampilan memimpin karena nanti ada kerja kelompok atau kolaboratif. Jumlah peserta didik kelas 1 seluruhnya di SDN Cikarang Kota 01 yang mudah-mudahan sedia hadir. Model pembelajaran saya pakainya blended learning, model pembelajaran PJBL dan konsep benda nyata. Metodenya blended learning atau pembelajaran terpadu, yaitu menggabungkan pembelajaran menggunakan teknologi dan menggunakan benda nyata. Nah, ini tentang tema ini. Jadi di sini diceritakan isinya tentang tema ini adalah kecakapan sosial menjadi faktor penentu keberhasilan peserta didik di masa depan. Jadi garis besarnya tentang tema ini. Tema teman baru ini tidak hanya mengajarkan peserta didik untuk memulai pertemanan, namun juga cara untuk memperlakukan teman dengan baik. Jadi ini ke arah membangun insting anak, sikap anak. Pada saat mempelajari tema ini, sebaiknya guru mengajak peserta didik untuk mengenali perasaan saat memulai pertemanan dan berdiskusikan cara mengatasi perasaan malu saat berkenalan. Biasanya anak-anak seperti itu. Kalau awal masuk biasanya malu karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mengenali dan membiasakan diri mengucapkan 4 kata ajaib, yaitu tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Ini adalah pembelajaran etika atau karakter dalam interaksi sehari-hari. Pada tema ini, peserta didik juga meningkatkan keterampilan berbahasanya dengan mempelajari fungsi tanda titik dan di akhir kalimat dan cara membacanya dengan intonasi yang benar. Jadi anak belajar membaca juga. Walaupun yang akan kita bahas, yang akan saya bahas itu suku katanya, mengeja suku katanya. Tapi ini adalah garis besar yang ada dalam tema 5 ini. Belajar mengeja dan membaca kata-kata sehari-hari yang memiliki suku kata makmimu, memo, serta menuliskannya. Nah, di sini juga di kurikulum Merdeka saya baca itu ada interaksi dengan orang tua. Jadi harus ada hubungan atau relasi dengan orang tua. Untuk mendukung pembelajaran sekolah, libatkan orang tua dalam menumbuhkan kebiasaan baik di rumah. Sesuai dengan materi pada bab ini, orang tua dapat diajak untuk mengingatkan siswa untuk selalu mengucapkan 4 kata ajaib di rumah. Mengingatkan peserta didik untuk memperlakukan orang di sekitarnya dengan baik dan santun, membacakan buku-buku tentang pertemanan, berbuat baik kepada teman, berbagi dengan teman, dan perilaku baik lainnya, membacakan buku cerita yang disukainya, dan mengajaknya untuk mendiskusikan perasaan tokoh, serta perilaku baik dan tidak baik dalam cerita. Jadi orang tua juga sangat berperan ya dalam perkembangan belajar anak. Jangan hanya menyerahkan pembelajaran di sekolah saja. Membacakan buku cerita yang disukainya dan mengajaknya memperhatikan tanda titik yang menandai akhir kalimat dan cerita. Membacakan buku cerita yang disukai dan mengajaknya memperhatikan kata-kata yang memiliki suku kata mak, mimu, memo dan membacanya. Yang akan dibahas ya ini suku kata mak, mimu, memo itu ya, karena
saya mengambil tema itu masalah mengeja suku katanya. Pemahaman bermakna meningkatkan kemampuan siswa tentang melafalkan bunyi merangkai huruf M dengan huruf vokal menjadi suku kata. M digabung dengan A jadi ma, seperti itu mengajarkannya. M digabung dengan I jadi mi. Meningkatkan kemampuan siswa tentang menulis suku kata mak, mimu, memo untuk melengkapi nama kata benda dan binatang. Asesmennya di sini saya masih bingung nih, refleksi evaluasinya apakah ditulis dalam asesmen atau tidak, nanti saya tanyakan kepada Mister mungkin. Satu, membaca asesmennya mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Dua, menuliskan suku kata sederhana pada kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Tiga, tugas proyek membuat flashcard. Yang keempat, refleksi evaluasi siswa berkolaborasi dalam permainan interaktif dengan memakai aplikasi Quizzes. Terus skema pembelajarannya pendahuluan 10 menit. Ya, pertama guru membimbing siswa untuk berdoa sebelum memulai belajar, guru mengabsen. Terus kemudian menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ice breaking-nya saya pakai tepuk Pancasila. Guru mengulas materi sebelumnya yang dipelajari hari kemarin. Terus guru menginformasikan materi yang dipelajari hari ini. Yaitu hari ini anak-anak belajar dengan PowerPoint yang yaitu aplikasi Canva. Jadi memperkenalkan juga, walaupun sebelumnya sudah diperkenalkan, mungkin lebih pendalaman lagi kebiasaan. Menginformasikan penggunaan aplikasi Quizzes dalam pembelajaran. Jadi hari ini anak-anak kita akan ada kuis gitu. Jadi menginformasikan. Terus selanjutnya guru menyampaikan tugas proyek, membuat flashcard yang akan siswa kerjakan secara berkelompok serta langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian yang intinya guru memberikan pertanyaan pemantik kepada murid dengan menampilkan gambar yang ada pada media ajar. Terus ada menyimak ya dengan sebentar ini. Apa kakak tolong colokin nggak? Aku mati sih sebentar. Ini menyimak dengan seksama materi yang disampaikan guru lewat media Canva atau PowerPoint. Jadi siswa menyimak. Sebentar ini mati kak. HP laptopnya. Terus tujuan pembelajarannya itu melalui diskusi tentang bacaan, Mimi berani peserta didik menyimpulkan apa yang dialami dan dirasakan tokoh dalam cerita yang dibacakan kepadanya dengan baik. Jadi berdiskusi dengan melihat gambar, guru memberikan pertanyaan pemantik, kemudian guru dan siswa berdiskusi tentang gambar yang dilihat di dalam PowerPoint tersebut. Pokok materinya cerita Mimi berani, aktivitasnya siswa menyimak cerita yang dibacakan guru lalu mendiskusikannya. Terus kosakatanya permisi, maaf, terima kasih, tolong. Jadi ini pembiasaan juga masuk ke karakter, sumber belajarnya PowerPoint dan siswa alokasi waktu 10 menit. Kemudian pembelajarannya membaca juga, menyebutkan suku kata dan kata pada bingkai. Jadi dengan melihat gambar siswa dapat membaca kata dengan sesuai kata yang diawali dengan huruf M. Siswa merangkai huruf M dengan huruf vokal yang lain. Siswa berlatih membaca kata yang memiliki suku kata diawali dengan huruf M. Suku katanya, kosakatanya meja, mobil, matahari, mangga, motor. Jadi mengambil dari huruf M. Kartu kata ininya, sumber belajarnya, kartu suku kata, dan waktunya 10 menit. Terus kemudian setelah membaca, menuliskan suku kata sederhana pada kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Melalui latihan melengkapi nama kata, melalui nama kata benda, peserta didik dapat menuliskan suku kata yang diawali dengan huruf M dengan baik.
suku kata yang diawali dengan huruf M, materinya, aktivitasnya, eh, aktivitas siswa melengkapi nama benda dengan suku kata yang diawali huruf M. Misalnya di tengah-tengahnya meja, gambar meja cuma ja-nya aja, me-nya tulis sendiri gitu anak-anak. Terus gambar mobil, tulis mobilnya aja, anaknya tulis sendiri mau-nya gitu, belajar menulis sambil membaca. Medianya PowerPoint, kartu kata, kartu suku kata, pohon literasi. Jadi nanti anak kalau yang sudah selesai tempel di pohon literasi. Kalau kasih waktu 10 menit. Evaluasinya penugasan proyek membuat flashcard suku kata. Nah, melalui kerjasama dengan kelompok siswa dapat berkreasi membuat flashcard suku kata yang disukai dengan benar. Jadi nanti anak cuma dikasih flashcard kosong yang saya kasih dari karton yang dipotong-potong. Flashcard suku kata, pokok materinya, terus siswa secara berkelompok aktivitasnya berkreasi membuat flashcard suku kata yang disukai. Kata yang memiliki arti. Jadi suku katanya dari kata yang memiliki arti saja. Yang siswa sukai dan boleh dibikin flashcardnya. Alat-alatnya kartu polos, pensil warna, spidol. Itu saja dan waktunya 10 menit. Kemudian refleksinya siswa aktif dalam permainan interaktif dengan media kuisis. Nah, melalui aplikasi kuisis siswa dapat berinteraksi dengan baik. Jadi diharapkan siswa aktif dalam refleksi ini. Yang diperlukan aplikasi kuisis, siswa secara berkelompok menjawab soal kuisis. Jadi nanti kalau yang bisa jawab kelompoknya, dia nunjukin warnanya gitu. Misalnya biru, dia tunjukin warnanya. Nanti saya kasih skor. Kayak cerdas cermat itu kalau kasih skornya paling banyak dapat hadiah. Insya Allah bisa nyediain hadiah walaupun cuma pensil. Tuh soalnya soal kuisis karton warna. Jadi peralatannya hanya karton warna aja. Cuma enak dikasih karton berwarna-warni. Nanti kalau jawab yang sesuai itu skornya 100. Waktunya 10 menit. Kemudian ada evaluasi produk. Ya, guru membagikan flashcard yang masih kosong. Siswa menggambar, mewarnai benda yang disukai pada flashcard kosong. Kemudian siswa menuliskan suku kata di bawah gambar yang telah dibuatnya dengan benar. Lalu siswa mempresentasikan hasil karyanya berupa flashcard di depan kelas. Refleksinya, setelah itu refleksi, guru memberikan kuis interaktif dengan menggunakan media teknologi yaitu aplikasi kuisis. Siswa menjawab soal-soal kuisis dengan benar. Guru menanyakan kesan siswa belajar menggunakan aplikasi kuisis. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa penggunaan media aplikasi kuisis bermanfaat untuk mempermudah pemahaman siswa dalam belajar. Di sini mau ditulis lagi mungkin guru memberikan apresiasi kepada siswa yang yang berprestasi apa yang nilainya bagus hari itu gitu maksudnya. Coba nanti minta sarannya. Kemudian penilaian, nilai sikap, nilai sosial, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Ada di buku nilai kalau nilai sikap. Terus penutupnya guru mengajak murid untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Siswa berbagi pengalaman dan kesulitan yang mereka hadapi selama proses pembelajaran. Guru menyimpulkan pelajaran dengan apresiasi dan motivasi kepada murid. Siswa membaca doa dan doa selesai belajar. Siswa membaca doa selesai belajar, kemudian mengucapkan salam. Guru menjawab salam. Bahan ajarnya seperti ini. Ini gambarnya. Ini pertanyaan pemantiknya, bagaimana sikap yang baik terhadap semua teman. Jadi di sini ada cerita Mimi berani gitu. Jadi hanya dikasih gambar. Nanti pertanyaannya guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, apakah kira-kira yang dipikirkan Mimi pada gambar ini? Kelihatannya Mimi malu-malu, jadi siswa nanti seperti apa?
reaksinya mendapat pertanyaan itu. Terus bagaimana perasaan Mimi pada gambar ini? Mengapa Mimi merasa begitu? Apakah kalian pernah merasa malu seperti Mimi? Itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru setelah anak-anak mengamati gambar tersebut. Sambil setelah ada pelajaran ini, video pembelajaran, belum saya bisa bagi linknya karena belum selesai. Kemudian membaca, nah ini menampilkan gambar Maya, Mimi, Miko. Anak-anak dikasih tahu Maya itunya ciri-cirinya seperti apa. Rambutnya keriting, Mimi rambutnya lurus dan Moko rambut laki-laki. Itu jadi anak bisa mengidentifikasi mana Maya, Mimi dan Moko. Tuh, jadi ingatkan siswa tentang ciri-ciri fisik ketiga tokoh tersebut dalam gambar. Merangkai huruf M dengan huruf vokal. Guru mengajak siswa membunyikan huruf M dan merangkainya dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Ya, seperti tadi yang ma, mi, mu, me, mo yang saya sebutkan tersebut. Kemudian membaca suku kata pada saat meminta siswa membaca suku kata ma, mi, mu, me, mo, upayakan siswa dapat melakukannya secara mandiri. Itu apabila siswa telah mampu membaca suku kata tersebut dengan lancar, ia dapat diberi kartu kata untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian ini latihan membaca, nanti ditampilkan di PowerPoint. Kemudian ini menulis 5 kata yang relevan pada gambar, kemudian nanti ditempel di pohon literasi. Dia menyimak, lihat ada gambar apa saja, diingat 5 gambar ini, silakan tulis, nanti tempel di pohon literasi. Nah, rencana evaluasinya penugasan proyek PJBL, proyek yaitu membuat flashcard. Langkah-langkahnya sudah disebutkan di atas. Refleksinya guru tadi sudah disebutkan memberi kuis interaktif lewat aplikasi kuisis. Gambar penilaiannya masih nebak-nebak, ini seperti ini gambar penilaiannya. Rubriknya ini untuk rubrik penilaian tugas proyek. Kriteria penilaiannya identifikasi suku kata, ejaan yang tepat, itu dapat 25 poin, kreativitasnya dalam gambar 25 poin, kerjasama kelompoknya 25 poin. Kemudian ada rubrik membacanya, ini tidak dapat merangkai huruf M, nilainya 1. Tidak merangkai huruf M sama sekali, dapat merangkai huruf M dengan beberapa atau semua huruf vokal, nilainya 2. Siswa dapat merangkai beberapa suku kata yang diawali dengan huruf M dengan suku kata yang lain sehingga membentuk nama benda yang dikenalinya. 2 atau 5 sampai 5 kata itu nilainya 3. Dan siswa dapat membaca hampir semua dari 6 kata atau bahkan semua kata yang mengandung suku kata yang diawali dengan huruf M, nilai 4. Terus rubrik penilaian lainnya belum saya buat. Itu Mister Ian, teman-teman, mudah-mudahan ini ya nggak jelek-jelek amat. Mohon sarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mari kita beri tepuk tangan ibu-ibu semua untuk Bu Anita. Luar biasa ya, dalam sehari, bukan sehari, semalam sepertinya ya. Semalam sudah langsung menuntaskan 1 modul ajar bahasa Indonesia ya, luar biasa. Dan sebelum saya memberikan komentar, ada yang ingin mengomentari terlebih dahulu, ibu-ibu? Silakan. Ada yang ingin mengomentari? Silakan ibu-ibu, ada yang ingin mengomentari? Saran, minta saran. Saran, masukan, kritik, silakan, boleh, bebas. Dan ada poinnya yang berkomentar, yang memberikan kritik, memberikan masukan. Silakan. Sherly, Pak. Sherly. Oke, silakan. Iya, mangga. Bagaimana, Bu? Halo, Pak. Iya, Iya, silakan. mangga sayang. Iya, ini udah bagus. Oh, ternyata kalau modul ini ya, Merdeka ya, luar biasa, Ibu. Tapi ini pada tujuan pembelajaran, Bu, yang seperti kemarin kita sudah diskusikan, situ kan harus ada kolaborasi ya, antara guru dengan siswa gitu, Bu. Hai. Ini belum terlihat sama yang
pakai ada audiensnya ada, terus behaviornya, degree-nya sepertinya aku belum lihat ya Bu Nah, di tujuan ini pembelajaran. kalau saya TP ini udah dari sananya ya. Kalau kata kita KD ya. KD itu kompetensi dasar sudah dari Eh, pemerintah. tujuan pembelajarannya, oh itu KD, tujuan KD, pembelajarannya mana TP Bu? gitu. Jadi sekarang tuh nyebutnya kalau kurikulum mereka tuh TP. TP itu sama dengan KD. Nah, saya Hmm. tuh mau lihat buku kurikulumnya kan nanti di atasnya mau dikasih kayak kita KI kan, terus ATP gitu kan. Cuma namanya aja berbeda kan. Kalau KI, KD itu kan dari pemerintah. Jadi kita tinggal mengembangkan ke bawahnya paling yang kita kembangkan ya RPP indikator kalau kata kita tuh atau KKTP-nya juga mungkin kayaknya udah ada patokannya atau gimana deh saya juga kurang mengerti cuma saya baca-baca ya begitu Bu Serly atau Oh coba iya. Nah, carikan. tapi kalaupun di kurikulum 2013 atau yang baru harusnya memang mencangkup itu ya Bu untuk tujuan Iya kan pembelajarannya kalau ya. KI KD nggak bisa kita ini paling disesuaikan sudah ada di bukunya gitu. Oh jadi tujuan pembelajaran sama dengan KD di kurikulum Merdeka gitu Ibu. Iya, Oh, tujuan saya belum tahu pembelajaran ya. bukan bukan tujuan ini eh, bukan tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang ini. Ini mah TP Oh, gitu. Jadi kesaru ya. Mungkin apa yang iya ininya harus ya. diganti ya Coba yang namanya ya. tujuan pembelajarannya Bu mau lihat deh. Ini. Ya, di situ kan melalui diskusi tentang Mimi menyimpulkan apa yang dialami. Berarti di Hmm, sini cuman aktif siswa aja ya, bukannya di sini kan siswa yang menyimpulkan, guru tidak ikut-ikutan gitu ya. ini kan menyimak. Ini menyimak Hmm. dulu. Jadi Hmm. siswa diminta menyimak gambar ya kan sambil ini jadi terus diskusi tentang bacaan apa yang tentang gambar yang akan dibahas tuh yang seperti tadi yang pertanyaan di bawah itu yang ada ini nih saya ini yang ini nih. Sebelumnya kan gurunya aktif juga memberi pertanyaan pemantik. Bagaimana sikap yang baik terhadap teman gitu kan. Terus artinya kan gurunya nggak diem aja gitu. Terus kemudian guru juga Ap- mengajukan pertanyaan terkait dengan gambar gitu. Coba ke tujuannya lagi, Bu. Nah, Coba deh tujuannya lagi, aktivitas menyimak, tujuan aktivitas sesemata. Iya, maksudnya belum ini terlihat menyimak. di Nah, situ ya. iya, Kolaborasinya ya ini gitu ya, ini Bu. maksudnya harusnya diganti jangan tujuan pembelajaran karena kesaru sama KD gitu kali ya. Tapi di Hmm. contoh Eh, di Saya jadi contohnya bingung. begitu. Bu Saya juga Anita bingung deh. mau Iya, gimana ya Bu? Soalnya kan kemarin kita sudah mendiskusikan bahwa harus seperti itu Hmm, gitu ya. Coba deh nanti ke Bapak biar iya, iya, nggak miss ya. iya, iya. Terima kasih ya Bu Iya, Anita Mangga. penjelasannya Iya, luar biasa. saya terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu banyak, Bu Anita. Sherly. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan Bu Iya, Rita. Bapak, saya mau Silakan. mau tanya mungkin bukan tujuan pembelajaran kali ya Bu Anita, tapi capaian pembelajaran yang paling atas. Ini apa? Diganti jadi Mana share capaian screen? pembelajaran. Darinya Ibu. Halo Ibu, Yang mana yang coba mananya? saya Ini. off video ya, biar suaranya lebih Enggak, jelas. enggak. Kalau kalau yang ini tetap tujuan pembelajaran coba deh. Kalau kurikulum Enggak, yang kurikulum setahu saya kalau di kurikulum hmm, Merdeka itu, kalau yang di posisi paling atas itu hanya kompetensi awalnya saja gitu. Nah, langsung langsung ke profil pelajar Pancasila. Nanti tujuan pembelajaran itu ada di komponen inti, tapi itu seharusnya bukan tujuan pembelajaran, Ibu, tapi capaian pembelajaran. oh berarti Nah, sama nanti KI. bawah Berarti KI. ya nanti di CP-nya itu baru kan kita nanti bikin alur TP-nya, alur tujuan pembelajarannya. Nah, tinggal Ibu memilih dari capaian pembelajaran itu mau dibuat seperti apa di tujuan pembelajarannya. Kalau Hmm, setahu saya untuk kurikulum Merdeka seperti itu. Jadi yang paling atas itu dipindahkan ke komponen intinya oh berarti gitu. ini KI ya.
Nah, berarti yang ini KI, ganti KI. Ah, Mana, enggak, mana, yang paling sebentar. atas Ibu. Yang paling atas, maaf. Yang Ini paling ya, atas. Nah, ini ganti ya, ke ini diganti jadi CP, ganti capaian CP. pembelajaran. Ya. Capaian pembelajaran. Dan posisinya bukan di situ, tapi di komponen inti. Komponen inti. Itu jadi capaian pembelajaran. Nah, itu nanti Iya, pindah ke iya, iya. bawah Iya, gitu. iya, Dan iya. terus untuk tujuan Ininya apa itu instrumennya masih belum paham benar ya, karena belum terbiasa hmm, memakai. Cuma karena karena memang nyangkutnya ini di buku, jadinya ini ganti berarti jadi CP ya. cap- capaian pembelajaran. Nah, mungkin nanti Ibu coba lihat lagi di modul Mm-mm. capaian pembelajaran kan ada tuh CP Bahasa Indonesia fase A. Iya, Nanti Ibu iya. lihat lagi kayaknya bukan seperti ini nih Bu. Kayaknya mungkin peserta didik, jadi juga jangan dengan menyimak, jadi Oh langsung iya. peserta didik dapat mengenali. Nah, nanti di tujuan pembelajarannya baru memakai kata dengan menyimak gitu. Jadi sebenarnya kalau setahu saya ya, tujuan pembelajaran itu bisa kita Nah, dirubah ya, Bu. ganti-ganti. Bisa ya, Ya, kayak bisa dirubah indikator ya. sebenarnya. Iya, Ya, seperti bisa. yang kemarin sudah kita diskusikan bersama, Bu. Kalau tujuan Hmm, pembelajaran iya, iya, itu iya. maksudnya seperti apa gitu ya? Mhm. Iya. Kalau CP itu memang kompetensi dasar kalau di Kayak Kurkelas ya. KI, iya, Nah, jadi saya ya, tulis biar nggak lupa KI gitu ya. ya boleh. Ah, ah, ah. Nanti itu ntar Berarti ini pindah nanti saya posisinya lihat ke dulu bawah. buku kurikulumnya yang CP ini ya. Ya, Kalau Ya, betul Ibu. Bu kalau Anita ini sudah kan pakai kurikulum Merdeka apa belum? enggak, belum sih. Cuma emang disuruh, udah lama disuruh. Ini juga Kepsek terus terus ngasih tahu gitu. Ayo, ayo pakai gitu terus terus ke Pemdanya mah udah daftar, ke dinasnya daftar terus. Cuma yang mengerjakan ya selalu operator gitu kalau laporan. Kalau gurunya sama sekali belum ya kebetulan saya kebebanan ya ditugaskan untuk fintech waktu itu. Jadi harus sosialisasi sebenarnya. Cuma kalau sosialisasi kan kendalanya juga banyak karena bukunya juga belum tersedia. Jadi teman-teman tuh nggak ngerti gitu. Saya aja beli sendiri dulu untuk mempelajari karena kan kalau kalau itu apa workshop itu cuma 3 hari dikejar tayang gitu teman-teman jadi maklumin ya. Baik, Bu Hasna sudah raise hand, sudah angkat tangan. Bu Hasna Iya, iya. silakan. Gimana Bu Hasna? Izin stop Iya. share ini iya terima kasih Jangan nanti. jangan tutup dulu. Jangan Jangan tutup dulu. saya belum berkomentar ini. Oh ya, sudahlah. Silakan Bu Hasna. Menanggapi aja. Iya mangga Mohon mangga. izin. Iya, makasih Mister. Makasih, mohon izin menanggapi aja. Iya, Kalau ini dari atas saja Bu Anita. iya. Eh, menanggapi bahwa untuk kurikulum Merdeka sama dengan kurikulum 2013 itu kalau untuk modul ajar atau RPP memang tidak ada yang apa struktur yang ada di dalamnya Bu Iya, Anita. instrumennya ya. Ini salut ya belum ini tapi sudah mau mencoba. Cuma Malu. ada miskom di sini ada miskonsepsi bahwa seperti tadi tujuan itu memang adalah tujuan. Beda dengan Bu Hasna KIKP suaranya ya itu ada berebek-berebek. di Halo, ATP Bu Hasna, namanya ATP ya suaranya. kan capaian belajar. Bu Hasna suaranya enggak itu Putus-putus. Ya halo halo terebek-terebek gitu loh, Bu. ya Iya, iya, iya. suaranya ya Terusin. aku izin on cam dulu Off cam maksudnya. ya halo monitor gimana Ya, suaranya Bu Ser udah jelas. Bu Serli sudah jelas Halo, ya. udah. Oke, baik. Begini, udah ya. Baik, Ya, begini untuk modul ajar atau RPP seperti dengan 2013 itu tidak ada bentuk yang baku. Namun
muatan-muatan di dalamnya memang sudah ada susunannya ya, strukturnya. Nah, kalau untuk modul ajar yang Bu Anita ini eh, sebenarnya bukan tidak benar atau salah, cuma ada sedikit keliruan dalam kosakata tadi tujuan. Tujuan bukan atau KD, maksudnya tujuan memang tujuan. Terus untuk KI atau KD. Terus kalau untuk KD itu ATP, alur tujuan belajar. Untuk susunannya itu satu ada identify ke eh, model itu termasuk identitas umum. Yang poinkan inti. Kegiatan inti itu bukan kegiatan 13 bukan. Nah, kalau untuk susunannya yang tadi yang kata kita Bu Rita, benar Bu Rita, di kan inti itu poin pertama adalah capaian pembayaran. Hilang puasa teh. Iya, soalnya Bu Aduh, Hasna sinyalnya padahal ilmunya ini banget nih. Iya, soal Bu Hasna sudah applikat ya sama K13, K13, ke Kumer sama Kumer. Ini harus banyak sharing ya mengenai Kumer. Oke, Bapak, silakan Pak. Oke, kita ke Bu Fitri sepertinya raise hand. Silakan Bu Fitri. Sambil kita menunggu Bu Hasna. Bu Fitri, halo. Iya. Halo. Silakan. Suaranya ada nggak? Ada Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Iya. Bu Anita, Ya, salut sekali nih udah nyoba. Saya aja makasih. ya saya aja nggak berani jujur Bu Anita ya. Iya, Tapi melihat monitor Iya, Bu bagaimana? Hasna sudah Ya, nyambung ayo lagi Neng, mungkin. saya yang Silakan maga. Bu Hasna. masih Bu Hasna dulu. Oke, Bu Hasna ke Bu Fitri. Tunggu Bu Hasna dulu ya. Mohon maaf. Ini di posisi ini. Oke, baik. Tadi sampai mana ya? Tadi di yang muatan modul ya. Pertama itu kan Iya. identitas. Masih. Iya, Bu Hasna sepertinya jaringannya tidak memadai sekali. Ganti hotspot dulu Bu Hasna. Ya, Bu Hasna kita ini dulu ya, kita ganti ke Bu Fitri ya. Nanti setelah Silakan Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Iya. Nanti suaranya masih masuk ya Bu Hasna. Identitas umum ini benar. Halo, Bu Hasna, Sama monitor. Ke nanti Suaranya Bu Hasna. biasanya. Gitu. Nggak bisa ini Bu Hasna. Iya, halo. Nggak bisa Halo, kedengaran iya. suaranya. Saya nanti pakai WA boleh. Izin tempat aja dilanjut dulu ya. Iya, ya maaf Bu Hasna. Makasih. Makasih, Silakan, luar Bu biasa. Fitri dulu. Silakan Bu Fitri. Iya. Lanjut ya Bu Mohon Anita. izin Yang pindah tempat dulu. Dilanjut aja saling Mister sharing. atau Iya, teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Ya, saling sharing saja. Tadi jujur saya juga sangat salut kepada Bu Anita karena saya sendiri juga tidak berani walaupun saya adalah pengampu guru kelas 4 dan memang ditargetkan untuk memakai kurikulum Merdeka tersebut. Kemarin sempat ikut kayak pelatihan gitu. Nah, di sini sih untuk capaian pembelajaran itu memang sama posisinya dengan kompetensi dasar ya Inti. Bu Anita ya. Kalau Kompetisi CP samanya sama Inti, CP sama KI. Kalau KD samanya sama TP. Makanya TP itu kan tujuan pembelajaran. Sama-sama ya, KD. ya. Sebentar ya Bu Anita ya, ini sih catatan saya gitu ya kemarin pas mengikuti pelatihan bahwa di IKN itu CP itu bahasanya ya CP capaian pembelajaran, sedangkan di kurikulum 2013 itu ternyata dia sejajar dengan KD. Nah, untuk CP nih Bu Anita, kemarin sih ada harus cek ada revisi ya. Jadi nanti kalau mau lihat CP itu pakai yang ini
BSKAP nomor 033 garis miring Oh, H ada garis revisi. miring KR garis miring 2022. Nah, itu sih yang diamanatkan. Jadi lihat CP-nya pada link yang ini judulnya BSKAP nomor 033 garis miring H garis miring KR garis miring 2022. Itu saja sih Bu Anita, mungkin Garis miring apa? 033. BSKAP nomor 033 garis miring H garis miring KR garis miring 2022. Biasanya sih dengan ketik BSKAP saja nanti langsung banyak pilihannya di situ. Nanti cari yang 033 Bu Anita. Ya. Mungkin itu saja. Iya, saya masih pakai yang itu, yang saya share ke grup. Oke, baik, itu saja Bu Anita. Tidak ada Ya, yang lain terima ya? kasih. Ibu-ibu yang lain ada? Saya minta saran ya nih Pak Mr. Ian. Iya, sebentar. Saya tanyakan ke teman-temannya dulu. Sudah tidak ada yang lain ya, Ibu? Oke. Ya, sudah Kalau Pak. tidak Silakan ada, Pak. mohon izin untuk ditutup dulu share screen-nya. Nanti akan kita buka Oke. kembali. Ya, ditutup dulu ya, Bu Anita. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, saya akan berikan ini contoh yang paten ya. Kaitannya dengan modul ajar kurikulum merdeka. Ya, jadi seperti ini idealnya yang harus ada di dalam kurikulum merdeka, dan ini masih sama. Ini juga sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih oleh Bu Anita kaitannya dengan bahasa Indonesia. Ya. Dan ini dibuat oleh Pak Aris Armianto SPD MPD GR. Ya, kalau GR berarti apa artinya, Ibu-ibu? Guru penggerak lagi. Guru yang sudah tersertifikasi ya Pak? Ya, guru profesional. Mereka udah lulus ya, BPG Daljab. Ya, jadi senior-senior dari ibu-ibu semua. Ya, oke, mari kita lihat komponen apa saja sih yang harus ada di dalam modul ajar. Ya, oke, kalau kita lihat di sini, oke. Jadi modul ajar kurikulum merdeka di sini untuk yang pertama ada informasi umum, ya jelas. Kemudian ada komponen inti, ya. Ada komponen inti, kemudian ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup sesuai dengan rangkaian pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini di informasi umum itu harus jelas. Ya, harus jelas siapa yang menyusunnya, kemudian satuan pendidikannya, jenjangnya, tahunnya, mata pelajaran, fase, kelas, dan semester, kemudian babnya, alokasi waktunya. Ya, di sini ada 24 JP 6 minggu. Ya, jadi kalau kita lihat tadi di Bu Anita, satu modul ajar itu ada cuma 2 JP kalau tidak salah. Ya. Sementara untuk di modul ajar itu berkali-kali pertemuan bisa dipergunakan. Oke. Kemudian selain identitas penulis, berikutnya ada profil pelajar Pancasila. Ya. Jelas ya. Jadi profil pelajar Pancasila yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran ini seperti apa. Kemudian peserta didiknya juga dijelaskan di sini ya. Target peserta didiknya untuk peserta didik yang seperti apa, reguler kah, ya anak berkebutuhan khusus kah, dan lain-lain. Ya. Kemudian karakteristik peserta didiknya ya, silakan nanti dicantumkan juga. Jumlah peserta didik di dalam kelas tersebut itu ada berapa. Oke. Kemudian ada model pembelajarannya, ya model pembelajaran, pendekatan, kemudian ada metode pembelajarannya, ada sarana dan prasarana, jadi terlihat semua apa yang memang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Ini untuk modul ajar kurikulum merdeka. Kemudian kalau kita lihat di sini ada kompetensi prasyarat, kompetensi awal yang ini yang tentunya sudah dipahami oleh para peserta didik. Ya, karena ini kaitannya dengan bahasa Indonesia, ada menyimak, membaca dan memirsa, berbicara, mempresentasikan dan menulis. Oke, ini untuk kompetensi prasyaratnya. Kemudian untuk komponen inti, ini yang tadi banyak diperdebatkan oleh ibu-ibu semua ya.
Di dalam modul ajar, jelas. Yang pertama itu tentunya adalah capaian pembelajaran atau CP. Oke, dari CP itu diturunkan menjadi TP, ya, tujuan pembelajaran. Dari TP itu baru kemudian menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Oke, kemudian selain alur tujuan pembelajaran, istilah lain juga yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu ada KKTP. Ya, di dalam kurikulum 2013 itu adalah KKM-nya. Begitu ya. Kalau kita lihat di sini CP-nya jelas, elemen apa saja, kemudian capaian pembelajarannya dielaborasi seperti ini. Begitu ya. Oke, kemudian untuk TP-nya, oke ini untuk TP, ya untuk tujuan pembelajaran, ini mengamati, mengidentifikasi perbedaan melalui perasaan melalui gambar. Ini diturunkan sekali lagi dari capaian pembelajaran. Ya, dari CP ke TP ke ATP, itu pokoknya banyak PPP-nya lah ya, untuk yang kurikulum Merdeka ya. Ada P5, ada pokoknya banyak lah PP-nya ya. Begitu ya Ibu-ibu. Oke. Kemudian nih ya, tujuan pembelajaran diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Seperti apa ya mereka mempelajari ragam kompetensi yang harus mereka pahami sesuai dengan CP-nya. Ya, di dalam mengamati, di sini mengamati gambar, kemudian nanti mereka akan kenali berbagai jenis perasaan dengan tepat. Ya, berbicara juga sama seperti ini modelnya. Ya, oke, itu untuk alur tujuan pembelajarannya. Setelah ATP, kemudian diberikan materi pokok di poin D-nya. Materi pokoknya itu di sini ada beberapa. Mengamati, berbicara, jenis perasaan, presentasi sudah jelas, ya. Oke, kemudian menyimak, ini materi pokoknya di modul ajar bahasa Indonesia kelas ini ada, ya. Kemudian pemahaman bermaknanya seperti ini. Mengenal berbagai perasaan, kemudian sampai belajar tentang penggunaan tanda titik dan huruf kapital melalui bacaan. Untuk yang modul ajar yang dibuat oleh Bu Anita tadi itu untuk fasenya masih fase A atau sudah fase B? Gimana Bu Anita? Fase A, Mister. Oke, berarti sama ya untuk fase A ya. Jadi untuk yang pertanyaan pemantiknya seperti ini, apa kabar? Bagaimana proses liburan kemarin? Jadi ada hal-hal yang ditanyakan sebagai stimulan kepada para peserta didik. Oke. Kemudian asesmennya, penilaiannya di sini asesmen diagnostik, formatif, kemudian ada asesmen sumatif. Ini yang digunakan di dalam modul ajar kurikulum Merdeka. Oke. Kemudian berikutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pembelajaran kalau merujuk kepada kurikulum 2013 ini rangkaian RPP-nya itu seperti apa, ya. Pembelajarannya itu seperti apa di sini bisa kita lihat untuk kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, inspirasi kegiatan, mengamati, ya. Jadi ini merupakan ini ya kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Jadi pertemuan pertama fokusnya itu pada mengamati. Oke. Kemudian di sini kita lihat ya untuk pertemuan kedua, jadi masing-masing pertemuan itu ada satu keterampilan yang nantinya diharapkan dipahami atau bisa bisa dilakukan oleh para peserta didik. Di pertemuan kedua di sini berbicara. Ya, sama juga di sini dan ini masih menggunakan modul ajar yang sama. Oleh karena itu, satu modul ajar itu bisa digunakan berkali-kali. Pada contoh ini malahan tadi sampai berapa kali pertemuan ini, Bapak Ibu? Berapa kali pertemuan? Oh, kok diam semuanya? Berapa kali pertemuan ini tadi? 6, Mister. Berapa? 6 kali. Oke, untuk 6 kali pertemuan. Satu subtema. Nah, tuh bisa kita lihat di sini. Kemudian pertemuan ketiganya berbicara, kemudian sudah ada asesmen formatif yang diberikan, ya. Kemudian pertemuan keempat itu langsung masuk kepada menyimak, ya. Oke, jadi seperti ini. Sederhana. Pertemuan kelima menyimak dan menulis, keenam membaca, pertemuan ketujuh 8, 9, 10, 11, 12 sampai berapa nih itu? Ibu-ibu.
Sampai ke pertemuan ke berapa? 15. Iya, betul. Jadi satu modul ajar tersebut itu sudah menjelaskan tentang rangkaian nanti para guru ketika mengajar untuk berapa kali pertemuan. Oke, kemudian ada refleksi peserta didik, itu juga harus ada, refleksi gurunya juga tentu harus ada. Kemudian di sini sudah ada contoh pemetaan peserta didik berdasarkan ya ini menciptakan pengalaman mereka, perasaan tokoh, menyampaikan pendapat tentang kita dan mengaitkan dengan pengalamannya pribadi. Kemudian refleksi strategi contohnya seperti ini, ya. Jadi nanti tinggal dicentang-centang saja, oke. Kemudian untuk contoh refleksi gurunya, keberhasilannya apa, kesulitannya apa, kegiatan yang paling disukai oleh anak-anak itu apa, sampai dengan sumber lain yang digunakan untuk mengajarkan apa, ya. Kemudian di lampirannya ada pengayaan dan remedial, ya, bahan bacaan guru dan peserta didik, nanti akan ada lampirannya. Kemudian ada LKPD-nya juga ada, lengkap, rubrik penilaian dan glosarium. Jadi istilah-istilah yang dipergunakan. Kemudian ada daftar pustaka. Oke, dan ini harus ada keterangannya seperti ini. Perangkat pembelajaran guru kelas. Dan ini bisa ibu-ibu semua dapatkan di ini ya, di guru penggerak itu langsung ada. Nanti akan modul ajar untuk sekolah dasar itu langsung ada. Ya. Kemudian ini untuk lampiran, ya. Ini untuk lampirannya, ya. Ini untuk lampiran. Tadi aku yang unik, bahan ajar, informasi untuk guru. Jadi ada elemennya apa, ATP-nya seperti apa, kemudian aktivitas pembelajarannya bagaimana. Kemudian ini untuk bahan bacaan peserta didiknya, ya. Oke, jadi seperti ini. Ya, untuk yang pertemuan pertama mengamatinya sudah ada tujuan pembelajarannya, kemudian ini rangkaian kegiatannya, apa yang mereka lakukan, ya. Oke, ini untuk lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya juga sudah lengkap, ya. Oke, di masing-masing pertemuan, masing-masing keterampilan yang harus harus dipahami oleh peserta didik itu langsung dimasukkan LKPD-nya. Oke, ibu-ibu semua cukup jelas ya, saya kira ini contoh komplit dari modul ajar di kurikulum mereka ini untuk rubrik penilaiannya, ya. Ada sikap spiritual, ya. Kemudian ada sosial, ya. Kemudian ada asesmen diagnosisnya seperti apa, ada asesmen formatifnya, ya. Oke, kemudian ada asesmen sumatif. Dan ini untuk refleksi, ya, seperti yang tadi ada refleksi untuk refleksi sebagai peserta didik, refleksi juga untuk gurunya. Itu merupakan contoh lengkap sekali lagi ibu-ibu kaitannya dengan modul ajar yang digunakan bagi ibu-ibu yang menggunakan kurikulum Merdeka. Cukup jelas ya, tadi contohnya saya kira ibu-ibu cukup jelas ya. Oke? Ya, jelas Pak. Oke, sekarang mari kita lihat. Bu Anita, mohon izin share screen, Ibu, silakan. Atau perlu kita bahas lagi, atau sudah tahu mana yang akan diperbaiki nanti, Bu Anita? Saya berikan opsinya. Banyak sekali, Mister, yang harus diperbaiki. Ya, berarti tidak usah di ini ya, tapi yang jelas. Cuma saya mau tanya nih, Mister. Ya, saya kan belum sepenuhnya pakai kurikulum Merdeka. Apakah boleh dua-duanya aksinya itu pakai kurikulum 13? Oke, berarti Bu Anita kemarin itu tidak menyimak apa yang kita diskusikan ya. Iya, nggak kedengeran soalnya kan. Ya, kelas. Masih ingat apa tidak kemarin Ibu apa yang saya kemukakan? Jadi iya, Pak. Di sekolah masing-masing itu menggunakan kurikulum 2013 ya, jadi silahkan menggunakan kurikulum 2013. Kalau ingin belajar menggunakan kurikulum Merdeka juga silahkan. Dibagi saja, satu dengan kurikulum Merdeka dan satu menggunakan kurikulum 2013. Sekali lagi, gunakan ya pengembangan perangkat, pembuatan perangkat itu sesuai dengan preferensi masing-masing ibu-ibu semua. Kalau menganggapnya kurikulum 2013 itu lebih dikuasai, lebih mantap nantinya ketika akan mengajar, maka silahkan gunakan kurikulum 2013. Akan tetapi, kalau misalnya dianggap kalau untuk yang pembuatan kurikulum 2013 itu banyak sekali ya
Karena kalau kita ini kan itu kan masing-masing dimasukkan semua di dalam 5 perangkat tersebut. Sementara kalau untuk yang modul ajar sederhana, misalnya ya hanya berapa 20 lembar atau 15 lembar dan lain sebagainya. Begitu ya, perlu kita bahas atau sudah tahu apa yang akan diperbaiki nanti, Bu Anita? Bahas, Pak. Kenapa? Dibahas. Oh, dibahas. Karena yang lain juga ini akan ini ya, Cuma biar ada garis satu lagi besarnya, kita yang ke maksudnya, kurikulum dari 2013 maksudnya. Gimana Bu Anita? maksudnya garis besarnya aja kan, kasihan teman-teman belum ada yang ini juga, Pak. Oke, baik. Setelah ini pokoknya kurikulum 2013 perwakilan 1 ya. Oke, baik. Dari kurikulum ini Merdeka, modul ajar yang sudah dibuat oleh Bu Anita tadi ya, secara garis besar sebenarnya sudah ini ya, sudah paling tidak sudah berusaha untuk membuat contoh modul ajarnya ya. Akan tetapi saya tidak tahu contoh modul ajarnya itu diperoleh dari mana ya. Sehingga ketika ditiru oleh Bu Anita ada beberapa yang miss ya, ada beberapa yang tidak ini, ada beberapa yang masih belum dicantumkan ya, masih belum dicantumkan di dalam modul ajarnya. Begitu ya. Kemudian harapannya sebenarnya ketika memilih modul ajar ya, itu akan lebih simple ya, akan lebih sederhana daripada perangkat pembelajaran yang ada di kurikulum 2013. Karena kalau di kurikulum 2013 itu kan satu persatu ya, RPP-nya itu sekian banyak set gitu kan. Kemudian bahan ajar yang digunakan itu harus dimasukkan semua nanti. Itu bisa 10 halaman untuk 2 saja. Kemudian LKPD-nya masing-masing nanti itu ada berapa ya. Kemudian sampai dengan instrumen yang digunakan. Begitu ya, saya kira itu ya untuk Bu Anita. Kemudian begitu juga teman-teman ya, teman-teman guru yang lain, ibu-ibu guru yang lain yang ingin menggunakan modul ajar. Silahkan, modul ajar yang tadi itu perlu saya kirimkan di kolom chat, ibu-ibu? Iya. Ya, nggak perlu. Perlu atau tidak? Perlu. Iya, Oke, bagus baik. banget. Oke, dan mari kita beri tepuk tangan. Tetap semangat ya, Bu Anita. Mari kita beri tepuk tangan. Luar biasa wanita. Dan untuk yang kurikulum Merdeka, berarti cukup 1 ya. Setelah ini kita akan melihat ya pengerjaan dari kurikulum 2013. Siapa yang bersedia untuk perwakilan 2013? Silakan. Ayo, Atau siapa? tadi Bu Anita ingin melihat punya siapa yang sepertinya, oh saya penasaran dengan punya si A, si B. Silakan, siapa? Punya siapa ya? Tadi Siapa Bu aja Shirley siap. sudah menawarkan diri. Kalau Bu Sherly kemarin kan sudah. Sudah, Pak. Iya. Masa saya Yang lagi, lain Pak? aja, yang lain coba. Oke, Iya, yang lain siapa? berbanding. Ya, Bu Shirley Bu sudah. Misda, berarti- ayo Bu Misda. Bu Misda silakan Bu Misda. Oh, Ibu mau Bu Misda, Bu Lili mau Bu Ya, Misda. ya. Silakan Bu Misda, ayo. Silakan, Bu siapa? Bu Misda, Bu Lili tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, hati-hati ada yang kepencet ya Bu, lagi record. Ya. Berikut LPP yang sudah saya buat untuk kelas. Sudah ya? Oke, ini RPP-nya saja Ya, sudah, 18 halaman atau semuanya, Bu? Ada media, ada. Oh, sudah sama media dan lain sebagainya. Iya, dilanjut. Silakan. Untuk kelas 2 semester 1 tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Pembelajaran kedua muatan pelajarannya bahasa Indonesia KD 3.1 dengan KD 4.1, PPKN KD 3.1 dengan KD 4.1.
Potensi intinya, KI 1 menerima, menjelaskan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga dan negara. KI 3-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. KI 4-nya menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikatornya, untuk bahasa Indonesia merinci ungkapan ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Indikatornya 3.1.1 menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Kemudian KD Bahasa Indonesia yang kedua, 4.1 menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Indikatornya menceritakan pengalaman penerapan sila kedua pada Pancasila dengan benar. Untuk PPKN-nya, KD-nya mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Kemudian KD yang kedua, 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Indikatornya menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar dan menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Untuk tujuan pembelajarannya, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Kemudian dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama Pancasila dengan benar. Dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila pada gambar, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Kemudian dengan mencermati teks bacaan, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Kemudian dengan membaca teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan terkait makna yang termasuk ke dalam kata ungkapan. Dilanjut dengan diberikan contoh penerapan sila kedua Pancasila pada teks percakapan, siswa dapat menceritakan pengalaman penerapan sila kedua pada Pancasila dengan benar. Untuk materi pembelajarannya, bahasa Indonesia itu menentukan isi teks yang termasuk ungkapan, sedangkan PPKN-nya menyebutkan bunyi sila yang sesuai dengan gambar pengalamannya dan menceritakan pengalaman penerapan sila pertama Pancasila di rumah. Penguatan pendidikan karakternya, disiplin, percaya diri, kerjasama. Untuk pendekatannya saintifik dan feedback. Model pembelajarannya target. Terus metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Media pembelajaran laptop, LCD, slide PowerPoint, video, terus gambar-gambar burung Garuda, perisai. Terus sumber belajarnya. Langkah-langkah pada kegiatan pembelajarannya. Pendahuluan itu diawali dengan membuka pelajaran dengan memberi salam, kemudian menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Selanjutnya, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Bu Misda, tolong ke bawah, mau lihat. Tujuan pembelajarannya ya? Belum ada. Enggak, masih itu ya? Iya. Iya, ini masih belum lengkap ya, Bu? Iya. Maaf nih bagian KD-KD-nya Bu Misda. Bagian KD-nya kalau KD-nya itu belum ada keterangan C4 atau C5. Iya, itu iya, bagian itu. Sama tujuan pembelajarannya terus belum. Kayaknya tadi ada yang menceritakan, mohon maaf Bu Misda, kebawahan lagi deh. Tadi itu menyebutkan C berapa ya? Kayak bukan hot ya, bukan C4 atau 5 yang menyebutkan ya? Kayaknya belum itu masih perubahan las ya kalau yang menyebutkan. Iya, kalau nggak salah ya. C1 atau C2. Jadi di sini kebanyakan C1, 2. Iya, di sini masih soalnya kebanyakan yang los, Bu Misda, maaf. Kolaborasi antara satu-satu ya ibu-ibu, satu-satu karena Bu Misda bingung itu semuanya. Oke, tunggu dulu teman-teman ya, sebentar ya. Silakan, mau Bu Rohana dulu apa Bu Stefani dulu, silakan. Bu Rohana?
Ya, Kan Burhana dulu ya. So, ya, Bu Misda, ini menurut saya yang bagian KD penempatan C-nya C4 C5-nya belum ada. Iya. Lalu di tujuan pembelajaran juga kan kemarin sama seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Lili, harusnya ada kolaborasi antara guru dan siswa. Jadi misalkan ada melalui kegiatan diskusi guru bersama siswa apa gitu, Bu. Ya, nanti setelah ini diperbaiki, Ibu. Iya, bagian itu Terima aja kasih. sih. Soalnya kalau yang model pembelajaran saya juga masih belum itu, yang listening itu belum paham. Baik itu aja, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya tadi Bu siapa? Silakan. silakan Bu Stefani. Tiffany. Sebenarnya sama sih Pak, sama kayak Bu Siti Rohana. Jadi di KD, di tujuan Tujuan pembelajarannya itu dia lebih ke C, C1. banyak yang di C1, C2 ya Bu ya. Iya. Iya. C1. Soalnya saya Kalau HOTS kan dia ke C4 sampai C6 banyak kan. Terus untuk di tujuan pembelajarannya juga tidak ada kolaborasi antara guru dengan siswa ya. Terus di ininya juga apa namanya, di kegiatannya ya, di kegiatannya mungkin ke bawah. Nah, kegiatan pembelajarannya lebih ke guru ya, guru menyampaikan tema, guru meminta salah satu, kebanyakan ke lebih teacher center, Siswa. jadi kebanyakan guru meminta siswa membaca teks bacaan. Nah, siswa dibentuk ini, jadi kebanyakan lebih ke yang fokusnya lebih ke guru. Bu Misda pakai pendekatannya apa? LSQ karena saya itu masalahnya rendahnya minat bertanya siswa. Oh iya, jadi cocok tuh ya. Sebenarnya udah cocok tuh Bu Misda, udah bagus RPP-nya. Cuman nanti tinggal tambahkan aja sama diganti aja nggak apa-apa kata-katanya. Pakai yang kemarin sudah kita bicarakan ya Bu Misda ya, udah keren luar biasa. Baik Ibu, terima kasih. Edit. Nanya-nanya ya. Ya oke, Bu Misda. Sok, ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman? Sudah, Bapak terima kasih. Silahkan Pak. Sudah semua? Cukup? Ya, cukup Pak. Oke, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Bu Misda ya. Wajahnya nggak boleh tegang-tegang kayak gitu ya. Semangat terus. Jadi ini bukan menghakimi, bukan ini ya, tapi kita diskusi. sama-sama ini ya, berusaha untuk memberikan masukan agar nantinya perangkat pembelajaran yang dibuat oleh ibu-ibu semua, Bu Misda beserta para mahasiswa yang lain di sini itu bisa sesuai. Begitu ya. Oke, Bu Misda. Mari kita lihat mulai dari lembar pertama. Oke. Oke, terima kasih. Jadi hal yang paling mendasar yang saya lihat ya, baik dari kelompok kurikulum Merdeka, kemudian kelompok yang 2013 sekarang ini ya, secara garis besar kalau kita lihat dua-duanya ya, baik yang kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 itu masih belum inovatif. Kenapa masih belum inovatif? Kenapa masih belum kreatif? Sekali lagi secara garis besar ya. Kalau kita lihat tadi di modul ajar, itu modul ajar membuatnya masih hitam ini ya, masih hitam putih. Kurikulum 2013 juga masih seperti ini, masih hitam putih ya. Jadi harusnya paling tidak dari awal, dari tampilan pertama saja, dari cover ya, perangkat pembelajaran untuk kurikulum 2013, modul ajar untuk kurikulum Merdeka itu sudah harus menarik sebenarnya. Ya. Kalau ini ngelihatnya jadi masih kesannya seperti yang biasa sudah dilakukan atau dikerjakan oleh ibu-ibu guru semuanya. Dan ini bukan hanya buat Bu Misda saja, semuanya ya yang ada di kelompok 3 ini, di kelas C ini ya. Jadi kalau kemarin sudah disampaikan masing-masing itu sudah ada yang bisa membuat melalui Canva, melalui Prezi, maka silahkan
ya, perangkat pembelajarannya itu dibuat, dikreasikan melalui Canva, sehingga ketika kita lihat itu menarik. Kalau ini sepintas saja kita lihat ya, tampilan awalnya ya hanya hitam putih seperti ini ya, jadi tidak ada hal yang menarik yang kita lihat. Itu dari visualnya saja terlebih dahulu. Paham, Ibu-ibu? Paham maksudnya? Oke, jadi silahkan dikreasikan ya, dikreasikan perangkat pembelajaran baik untuk yang kurikulum 2013 maupun untuk yang modul ajar di dalam kurikulum Merdeka. Semua data-data ini dimasukkan ke dalam Canva, dibuat di dalam Canva ya, sehingga tampilan awalnya saja sudah menarik. Jadi orang ketika akan membaca, ketika akan memberikan analisis kaitannya dengan modul ajar, analisis kaitannya dengan perangkat pembelajaran di kurikulum 2013 itu sudah tertarik terlebih dahulu. Begitu ya. Dan saya tidak tahu di yang lain-lain karena kita hanya mengambil contoh saja ya, satu perwakilan ya dari kurikulum Merdeka, satu perwakilan dari kurikulum 2013. Mudah-mudahan yang lain itu sudah bisa lebih kreatif lagi. Perangkat pembelajarannya tidak dibuat dalam Word seperti ini, Microsoft Word seperti ini, kemudian hanya hitam putih ini dari sini aja udah wah ini nggak kreatif atau belum cukup kreatif. Begitu ya Ibu-ibu. Oke, itu dari tampilannya, dari visual yang kita lihat dari awal tadi, baik untuk yang kurikulum Merdeka maupun untuk yang kurikulum 2013. Oke, mari kita lihat ke inti di konten yang sudah dibuat di dalam RPP. Di dalam RPP alokasi, sebentar Ibu, ke atas dulu, jangan buru-buru, ke atas dulu. Oke. Di dalam RPP sudah ada satuan pendidikan, kelas semester, tema, subtema, pembelajaran keberapa, muatan pelajarannya, alokasi waktunya nih kenapa masih belum ada Ibu? Kenapa belum dimasukkan? Iya, belum dimasukin. Oke. 2 kali 35 menit. Ya, nanti dilengkapi ya, nanti dimasukkan ya untuk alokasi waktunya. Kemudian untuk kompetensi inti berikutnya Bu, silakan. Di scroll. Waduh, kejauhan nih. Oke, jadi menerima, menjalankan, menunjukkan perilaku jujur, pengetahuan faktual, konseptual, prosedur metakognitif pada tingkat dasar. Oke, mengawati keterampilan berpikir dan bertindak kreatif. Oke, kemudian untuk yang KD-nya, KD ini sudah sesuai ya Bu ya? Sesuai dengan silabus. Iya, sudah sesuai. Oke, sudah sesuai, menjawabnya kok ragu-ragu Ibu. Jadi tidak boleh ragu-ragu ya. Yang membuat ini sesuai, adalah Pak. Sesuai dengan silabus. Oke, sesuai dengan silabusnya. Oke, kemudian untuk yang PPKN, oke terus. Oke, berarti ada dua ini ya tadi ya, ada bahasa Indonesia dan ada PPKN ya? Iya, dalam satu tema itu. Temanya. Baik, kemudian berikutnya untuk tujuan pembelajarannya, oke. Oke, berikutnya untuk materinya, coba materi pembelajarannya. Berantakan artinya. Ya, ini sepertinya masih belum belum diedit-edit ya. Iya. Oke. Kemudian untuk PPK-nya, jadi ini yang membedakan juga antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada P5-nya ya untuk penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Sementara kalau di dalam kurikulum 2013 itu masih penguatan pendidikan karakter. Baik. Kemudian pendekatannya scientific impact, oke, learning style questions, metode pembelajarannya, oke, kemudian sumbernya, oke. Sumber belajarnya coba Ibu sekali lagi. Buku guru dan buku siswa. Cuma satu lagi belum dimasukin, Kak. Oh iya, makanya itu kenapa kok hanya satu ya, padahal ada ini tadi ya, harusnya ada yang satu lagi juga dimasukkan ya Bu ya. Iya. Oke, berikutnya untuk langkah-langkah pembelajarannya, silakan. Langkah-langkah pembelajaran, saya kira ini tidak terlalu ini ya, karena saya kira sudah mahir semuanya lah ini untuk membuat
rangkaian ini ya pembelajarannya. Terus Ibu terus RPP-nya oke, terus lanjut Ibu lanjut. Oke. Oke, ini untuk yang lembar observasi penilaian. Berarti ini sudah langsung kalau penilaian itu kaitannya dengan apa, Ibu? Kaitannya dengan assessment instrument ya. Instrumen. Penilaian yang digunakan ya. Dan ini sudah muncul setelah RPP begitu ya, Bu. Oke. Berikutnya ke bawah Ibu silakan. Oke. Oke, terus lanjut Ibu. Oke, kemudian sudah ada program remedialnya juga di sini ya. Oke, langsung saja Ibu. Satu kan ada RPP, kemudian berikutnya yang Ibu masukkan itu apa? Bahan ajar atau bahan ajar ya? Oke. Bahan ajar ini yang kedua, ini juga bahan ajarnya harus terlihat menarik, harus terlihat kreatif, harus terlihat inovatif ya, Ibu-ibu semua ya. Jadi jangan hanya seperti ini saja, kesannya itu masih belum ini ya, belum mau berkreasi ya. Oke, silakan dikreasikan. Ini untuk yang bahan ajarnya ya. Terus lanjut Ibu. Oke, media pembelajarannya tadi coba. Medianya seperti apa Ibu? Belum ini Pak. Belum buat, baru ini cuma di bahasa Indonesianya aja, teks percakapan. Medianya berarti masih belum ya. Iya. Baik, berikutnya LKPD, lembar kerja peserta didik. Belum ada. Oke, belum ada. Kemudian yang terakhir apa yang terakhir? Instrumen penilaian. Oke, instrumen penilaiannya sudah buat Ibu? Belum juga. Baru waktunya Bapak semalam udah lelah. Oke, semalam sudah lelah. Baik ya. Jadi semuanya juga lelah ini ya, Bu Siti Rohana ya. Oke, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan ya, ibu-ibu semua kepada Bu Misda. Tetap semangat ya Bu Misda. Jadi yang masih belum lengkap dilengkapi, dan sekali lagi saya sangat berharap masing-masing nanti akan mengkreasikan ya perangkat pembelajaran maupun modul ajar yang digunakan. Begitu ya. Oke, jadi silakan, masih banyak sekali yang harus dilengkapi ya oleh Bu Misda nanti ya, agar perangkat pembelajarannya nanti sesuai dengan harapan. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Saya berikan satu contoh ini yang menurut saya ini sudah kreatif ya, yang dibuat oleh mahasiswa PPG Daljab sebelumnya, dan ini ya untuk apa namanya? Untuk modul ajar yang dibuat ini sudah sangat kreatif sekali. Kreatif seperti apa yang saya maksudkan? Dari sisi tampilan, kemudian sampai ke isi ya, sampai ke isi yang ada di dalam modul ajarnya itu sudah keren. Jadi ketika kita lihat, oke, ini guru yang kreatif. Jadi tidak hanya sekedar membuat dari ini ya, dari Microsoft Word, kemudian hanya hitam putih. Bedanya apa berarti ketika sebelum mengikuti PPG dan setelah mengikuti PPG? Begitu ya, jadi harus jelas perbedaan ininya ya. Oke, saya mohon izin share screen sebentar ya, Bapak Ibu, agar nanti terlihat, agar terlihat. Dan sekali lagi ini adalah contoh untuk yang kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Yang ke-13 ada nggak, Pak? Kenapa? Pas kalian Ya, yang ke-13, ini Pak. yang saya perlihatkan, yang maksudnya nanti ibu-ibu semua silahkan tiru konsep visualnya, ya, bukan kontennya. Kontennya tadi kan sudah banyak sekali yang paham apa sajakah yang harus diperbaiki di dalam konten tersebut. Sudah terlihat belum, ibu-ibu? Belum, Pak. Belum. Ya. Harap bersabar ya. Aduh, mohon, ini sudah lewat, nggak apa-apa lah ya, satu saja ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Ini dari lembar pertama saja,
kita sudah bisa lihat ya, ada usaha ekstra yang dilakukan oleh guru ini ya, ibu guru ini untuk membuat modul ajarnya menarik. Dari tampilannya tidak menggunakan hitam putih, pakai Microsoft Word ya, jadi itu sudah zaman old sekali gitu ya. Ini dari awal, dari sini saya sudah terlihat ya, sudah terlihat bahwasanya ini dikreasikan bisa melalui Canva, bisa melalui Prezi. Dan dari sini kita sudah bisa lihat juga dia sudah masuk integrasi, baik itu artificial intelligence yang masuk, augmented-nya ada, kemudian virtual reality-nya terlihat nanti di dalam modul ajar yang dibuat. Sementara kalau yang dipaparkan kelompok perwakilan kurikulum Merdeka tadi itu masih belum terlihat nantinya seperti apa artificial intelligence-nya, virtual reality-nya maupun augmented reality. Begitu juga untuk yang perwakilan kurikulum 2013. Tapi saya sangat memaklumi karena waktunya hanya sehari saja ya untuk mempersiapkan. Ya, jadi tidak boleh berkecil hati ya, ibu-ibu perwakilan ya, tadi Ibu Misda dan Ibu Anita. Oke, nah, jadi kita lihat di sini dari lembar pertama ini sudah menarik tampilan yang diperlihatkan. Oke, dari sisi visualnya kita sudah tertarik ya. Tuh. Oke, jadi di tiap kali learning activities-nya, di pertemuannya ini sudah ini ya. Sudah dimasukkan ada gambar untuk apa? Untuk memperlihatkan sisi-sisi kreatifnya seperti ini. Ya. Oke, tuh. Nah, ini baru masuk ke pembelajaran yang sudah ada di era digital, ya. Jadi kalau yang yang tadi itu sepertinya masih belum tersentuh ini ya, sama sekali, ya. Begitu ya. Oke, di sini misalnya menggunakan YouTube video, silahkan di screenshot, dimasukkan, dan ditata sedemikian rupa sehingga terlihat bagus. Oke, dari sisi visualnya, dari sisi tampilan. Oke, ini untuk yang video yang dipergunakan, ya. Kemudian ini ragam ininya, ya. Kalau tadi saya lihat itu banyak hanya gambar-gambar anak-anak kecil saja, yang sama saja itu sepertinya dari perwakilan kurikulum 2013 maupun perwakilan kurikulum Merdeka. Begitu ya. Oke, ini kita lihat ya. Jadi ada gamesnya seperti apa, spin wheels-nya juga langsung diperlihatkan seperti ini. Jadi ketika kita lihat, oh ini niat buatnya, gitu. Serius untuk buat ya, perangkat pembelajarannya, perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka maupun perangkat pembelajaran di kurikulum 2013 ya. Dan ini untuk yang assessment-nya ya. Oke, ada reflections-nya. Jadi enak gitu ketika kita lihat. Maksudnya ketika ini udah tertarik untuk mempelajari isi dari perangkat pembelajarannya seperti apa. Oke. Jadi hanya 15 halaman saja, tapi dibuat atau dikemas sedemikian rupa sehingga tampilannya, visual yang kita dapatkan itu bagus. Dan enak untuk dilihat dan dipelajari. Begitu ya ibu-ibu semua, oke? Bagaimana? Ada komentar kah? Dari contoh yang sudah saya berikan, ibu-ibu. Ada komentar? Wah, habis keren sekali itu Pak, luar biasa. Keren sekali itu, luar biasa. Oke, jadi harapannya bukan ini ya, bukan bilang keren, tapi langsung oke, setelah ini saya akan langsung buat menggunakan Canva, menggunakan Prezi. Itu harapannya ya. Prezi itu seperti Canva Pak. Prezi ya itu. Bisa Prezi itu sebenarnya untuk ini ya, untuk memaparkan ya. Untuk memaparkan bisa seperti PowerPoint, tapi bisa juga untuk mengedit di sana. Ada Pactezi juga, bisa aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat infografis, membuat tampilan apa yang kita buat, materi-materi yang kita buat itu lebih menarik lagi. Ya, jadi jangan hanya seperti harus ada perubahannya ya sebelum mengikuti PPG Daljab dan setelah mengikuti PPG Daljab. Begitu ya Bu Rita Melani. Oke Bu, wah, kayaknya langsung install Canva ya.
Dan sebagai informasi, kalau ibu-ibu semua menginstal Canva sekarang itu kan sudah langsung bisa yang premium, yang Ya, pro-nya ya, sudah dengan Pak iya, pakai dengan email akun belajar Apa ID. pakai akun ID akun belajar? ID, Pak. Iya, ya. Begitu ya ibu-ibu. Oke, cukup ini, cukup ya bisa cukup dipahami. Pak. Siap. Oke, dan Terima sekali kasih. lagi mohon maaf kalau misalnya tadi saya agak ini ya, karena jujur saya harapannya itu tinggi sekali tadinya contoh-contoh yang akan dipaparkan. Jadi maksudnya sudah ada ini, tapi masih belum ternyata. Dan mudah-mudahan di pertemuan kita berikutnya nanti sudah akan terlihat ada perubahan-perubahan. Ya, Oke, insya Allah Pak. Doain begitu ya ya. Pak. Oke, Mat. cukup jelas. Ya, jelas. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi tetap semangat. Mari kita beri tepuk tangan untuk Buat kita Rizda dan Bu semua. Anita. Insya Allah besok banyak perubahan ya Oke. Pak. Dan senyum dari siapa? Senyum dari Bu Fitri sudah mulai melemah. Sepertinya berarti saya sudah harus mulai undur diri ya. Oke, Bapak terima maaf kasih Pak. banyak Bu Misda, kemudian Bu Stefani, Bu Nanti, Bu Sherly, kemudian Iya Pak. Anita, Bu Siti Rohana juga senyumnya dari tadi tahan-tahan sepertinya ya. Ingin segera mengakhiri ya, langsung ke sesi utama Bu Lili nanti. Bapak maaf. Ada Bu Semangat Nah, Bapak. ada Melani, pertanyaannya, ada Bu Pak. Leli Bapak Karina. izin bertanya Pak. Bapak nggak ada mau tanya. Bentar dulu, saya sapa dulu semua ya. Ada Bu Eni yang hari ini kalem sekali ya sepertinya. Mau siap-siap bermalam minggu bersama suami sepertinya ya. Kemudian ada Bu Hasnah juga yang tumben-tumbenan sinyalnya hari ini agak-agak ya. Biasanya lancar jaya ya. Oke, apa yang ingin ditanyakan? Silakan Bu Sherly. Sebentar lagi ya Bu Lili, mohon izin sebentar dulu. Iya. Maaf Bapak. Apakah di hari Senin sampai Rabu kita masih jam 6.30 atau bisa maju sedikit Bapak? Jadi biar nggak kejar-kejaran sama yang di sekolah. Soalnya jam 5 harus sudah prepare ke sekolah nih. Yang jauh Pak, kasihan. Gimana ya Pak? Bisa maju sedikit jam berapa? Jam berapa teman-teman? Jam 8 ya? Apa jam 7 gitu? Jam 8? Wow, nanti selesai jam 12 ya. Kita maju sedikit, yang namanya sedikit itu ya 30 menit lah, jam 7. Begitu ya Bu Lili ya. Sedikit kok sampai jam sedikit doang Pak. Kalau jam 7 agak mending udah di sekolah. Tadi harusnya banyak. Kejar-kejaran sama kereta ya Bu. Baik, kalau gitu kita mundur sedikit saja 30 menit, jam 7 sudah di sekolah katanya tadi ya. Jam 7 ya Ibu ya. Jam Dan 7 kalau ya. jam 7 maka nanti tidak ada tambahan waktu 10 menit, 20 menit saya kasih waktu sarapan, tidak ada lagi ya. Jam 7 Ya Bapak kita langsung gitu mulai. sih. Langsung mulai jam Sama baik tuh mah. Bapak sama aja tuh mah. Beda 10 menit. Iya ya. Ibu. Ya Oke. nggak masuk. Ya udah balikin aja Pak itu Mas, 6.30. Ya udahlah nggak apa-apa lah, udah 6:30 aja Pak. Ya balikin jam 30. Bisa ngopi kita mah. Biar bisa sarapan dulu Pak, ya udah 6.30 aja deh. Udah 6:30 udah nggak jadi Pak. Oke, baik tuh nggak jadi itu. Dia yang mengusulkan, dia yang ini yang mencabut kembali ya Bu Lili ya. nggak apa-apa ibu-ibu jam 7 siap. Kan setengah 7 udah mulai sarapan. Iya benar. Maju 30 menit selesai. Bapak Tadi kan pelit sama ditanya jam. majunya sama sedikit. Maju waktu. Bu, sama aja. Oke. Gimana Bu? Hijau lagi. Oke sip. Dah ya, berarti teman-teman Majukan setengah jam lagi. Berarti jam berapa? Jam 7:30. Setengah 8. nah, 7:30 gimana teman-teman? Apa namanya biasanya yang deal tuh yang 3 kali jam 8. Iya. Ya, kalau setengah 8 kan Karena ini ya, karena tadi kalau jam 7 katanya keberatan, katanya lebih baik ya jam 6.30 aja, bisa ngopi dulu kita, bisa sarapan dulu ya, berarti balik aja ke 6.30 ya. Jam 7 ngopinya Dah. Bagaimana? biasanya jalan ke sekolah. Berapa jam berapa? Coba ayo nih. Mau Berubah. Lebih cepat selesai. ya udah. Iya, nggak usah berubah. Nggak usah berubah. Nggak usah berubah. Nggak jadi Pak. Nggak jadi. Aja kalau jadi Sama aja. Sama aja. Udah nggak jadi Pak. Enak kalau udah Pak. Bahas 6.30 ya. Iya, biasanya oke. pagi. Deal. Deal udah Bapak.
Oke, udah itu saja saya kira. Oke, Bapak. Nanti usulannya tadi dicabut kembali karena tidak ada waktu untuk ngopi, tidak ada waktu untuk sarapan tadi katanya. Tetap di 6.30 ya berarti Ibu-Ibu ya. Oke, Oke, Bapak. cukup. Terima kasih banyak ya Bu Misda, kemudian Bu Tani, Bu Sherly, Bu Rita, Bu Fitri, kemudian Bu Siti Rohana, Bu Anita, Bu Leli, Bu Eni Novitasari, dan Bu Hasna, beserta yang saya muliakan di sini Ibu Guru Pamong senior kita, Kepala Sekolah Senior, Ibu Lili Mulyawati, ya Mulyawati. Mohon izin untuk undur diri, silahkan dilanjut ngerumpinya, Baik, Pak. berdiskusinya, karena dengan Baik. ya, perangkat pembelajarannya ya, begitu ya Bu Lili. Dan mudah-mudahan nanti dari Siap, Iya, siap, Bapak. Pak. masing-masing nanti akan Ya. ada perubahan ketika paparan di hari yang kedua, hari Senin ya Bu, harapannya. Karena tadi itu saya kok agak ini ya ketika melihat agak sedikit bagaimana gitu ya ngelihat dokumen perangkat pembelajarannya. Begitu ya saya kira. Baik, Pak. Pamit ibu semua. Siap. Assalamualaikum. Iya, siap, Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.